Mungkin kalau kita pernah baca sejarah, itu fase banyak para sahabat Nabi yang murtad. Jadi kriteria sahabat itu seorang muslim itu yang hidup dan berjumpa dengan Rasulullah SAW pada masanya. Walaupun ada yang mengatakan juga redaksinya dia hidup walaupun tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi masanya masa Nabi. Ya. Nah ini itu zamannya kalau kita baca Sirah Nabawiyah itu banyak orang-orang Muslim itu yang murtad. Kenapa? Mereka pada nggak percaya dengan Isra dan Mi'raj. Dan ini menjadi ajang bagi orang kafir Quraisy memberikan tashkik. Tashkik apa? Syak kalau bahasa Indonesia. Syak wasangka. Tashkik itu artinya keraguan-raguan. Saat orang banyak yang ragu, kemudian ada orang Quraisy itu yang datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang pernah Anda baca di Sirah itu adalah berada di kebunnya. Dikasih tahu tuh, bahasanya itu ingin memberikan tashkik, keraguan. Ya Abu Bakar, temanmu tuh, sahabatmu tuh Muhammad mengatakan dia sudah pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian Sidratul Muntaha, itu dalam waktu 1 malam. Gimana pendapatmu? Nah, kalimat yang keluar dari Abu Bakar ini yang membuat tercengang orang Quraisy yang ingin memberikan keraguan-raguan. Apa kata beliau? Ya, apa yang dikatakan oleh Muhammad, sodako, maka dia benar. Itulah kenapa Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq. Karena apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kalimat pertamanya itu adalah sodako. Ia benar. Tidak ada keraguan terhadap informasi tentang apapun yang diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Makanya salah satu sifat yang harus menjadi kekuatan dalam diri kita dalam berkuduah menelana di Abu Bakar, yang pertama itu adalah bagaimana dalam diri kita juga tertanam sifat as-siddiq itu. As-siddiq itu artinya dia membenarkan. Ya. Siddiq juga itu artinya orang-orang yang jujur. Jujur itu karena dia antara hati dengan tampilan itu sama. Makanya kejujuran itu yang membuat hidup kita itu menjadi tenang, bahagia. Banyak orang nggak bahagia itu karena nggak jujur. Artinya apa? Yang ditampilkan itu tidak seperti realitas yang ada. Jadi kehidupannya itu sibuk untuk apa? Untuk menutupi ya kondisi real yang ada pada dirinya, baik apa yang di dalam hati maupun ada yang di rumah. Ada yang di sosmed begitu indahnya, tapi ketika di rumahnya maka kondisi itu sangat berbanding terbalik 180 derajat. Ya. Ada yang di luarnya tampilannya itu tahsabuhum ya. Tu'ajibuka ajsamuhum kalau bahasa Quran tuh jasad mereka, tampilan luarnya itu tu'ajibuka membuat engkau tak. Wa iyaqulu tasma'i qaulihim. Kalau yang ngomong tuh kau akan dengerin dia kan oratornya bagus orasinya. Tapi ternyata mereka adalah disebutkan orang-orang munafik. Ya, karena tampilan luarnya doang. Makanya belajar dari kisah as-sabiqunal awwalun, salah satunya Abu Bakar As-Siddiq, bisa nggak kita tampil jujur? Ya. Yang kedua, membenarkan terus apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, walaupun nalar kita saat itu bisa jadi akan menolak. Bayangin aja, ada teknologi, tapi saat itu sudah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Secara logika, waduh ini berat. Makanya wajar, ya dalam tanda kutip wajarnya ketika banyak orang-orang yang pada murtad karena mengandalkan logikanya. Tapi kalau mengandalkan imannya, maka yakin dulu aja. Kenapa? Karena kalau idza aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, kalau ada Allah berkehendak, maka nggak ada masalah. Karena cara pandangnya cara pandang tentang apa? Rububiyah Allah, maha kuasanya Allah ngatur alam ini. Bukan bagaimana kita yang ngatur alam.
Makanya kalimat Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang asra, memperjalankan dengan hambanya. Bukan memperjalankan hambanya, bi 'abdihi, ada kata-kata binya dengan hambanya. Jadi dibawa. Ya. Ana punya analogi nih. Ingat waktu awal-awal dulu 4 atau 5 tahun yang lalu itu, pas lagi naik pesawat di samping ada semut di jendela. Ya, Anda cuma berpikir nih kalau semut dari sini, tahu-tahu dia cerita. Waktu itu pas ke Malaysia, tahu-tahu ketemu sama semut Malaysia pas lagi di sana kan, cerita dari mana lu gitu, tong, nah kalau orang Betawi, dari Jakarta, gitu kan, Jakarta gitu kan. Semut kayak gini bisa jalan sampai waktu dalam cuma 2 jam sampai Malaysia. Ya, orang dia nggak bakal percaya. Kenapa? Karena logika semut. Tapi karena diperjalankan dengan pesawat, maka tidak ada yang mustahil. Ini analogi sederhana sebenarnya. Cuman ya begitulah. Dan itu yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka apapun yang dibawa, maka dia benar. Itu As-Siddiq. Yang kedua, ini yang Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat 40. Ya. Ini adalah sebuah yang sangat fenomenal. Ya. Kenapa ada sebuah kalimat yang indah yang menjadi quotes ya bagi orang-orang yang berada dalam kondisi genting, kondisi mencekam, kondisi sulit. Apa kalimat yang indah itu dalam Al-Quran? Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, La tahzan, innallaha ma'an. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ya. Ini kan kalimat ini keluar ketika Abu Bakar itu dalam kondisi kepayahan. Ya, kepayahan dari segi psikis. Kenapa? Kalau kita baca di dalam hadis, itu orang Quraisy itu udah berada di atas bebatuan. Nah, Rasulullah SAW dengan Abu Bakar di dalam celah-celah batu, yang disebut gua itu celah-celah batu. Makanya Anda sangat merekomendasikan tuh kalau misalnya bisa pas umroh bisa naik ke Jabal itu nikmat sebenarnya. Cuman memang capek, perjalanannya 2 jam. Bolak-balik itu 4 jam. Ya, naik ke Gunung Batu, di sana kita akan ngelihat tuh, kalau di internet banyak loh sekarang bisa ngelihat ya. Itu cuma tumpukan batu. Tumpukan batu ada celah. Nah, Rasulullah ada di sana bersama Abu Bakar. Jadi kalau kita ngelihat ke atas tuh kelihatan orang. Bahkan dalam hadis, kalau andai kata orang kafir ngelihat kakinya, akan terlihat tuh Rasulullah SAW dengan Abu Bakar di bawah. Itu yang membuat mencekam. Apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ya, ini harus menjadi penguat nih bagi kita semua nih. Makanya indah nih kalau punya suami dan istri itu punya satu visi yang sama, ketika keluar kalimat ini menjadi penenang. Ya kan, gimana nih kondisi corona gitu kan. Karena punya pemahaman yang sama terhadap kekuatan interaksi dengan Al-Qur'an, ketika disebut kata suami la tahzan innallaha ma'ana gitu kan. Masya Allah. Oh iya, masih bersama. Tapi kalau nggak punya satu visi, nggak punya kekuatan interaksi dengan Quran, yang ada mana, gitu. Bukan mana, makannya mana, gitu. Ya kan? Ini penting. Itu satu sahabat nih baru Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk yang tidak pernah berinteraksi dengan kejahilian. Gitu Satu Umar ya? Satu Umar. Mazal tama'ana. Masih gabung? Lalu kita lihat dulu. Jangan ditinggal tidur ya. Karena ini ngomong sendirian lagi. Enggak, Ustaz. Baik, slide yang kedua. Monggo, silakan, Pak Iwan. Ini sahabat yang sangat fenomenal. Mantap. Apa tuh pilihannya? Silakan, Boy. Biasa. Yes.
Ente bisa Berani. baca itu. Oh ya, pemberani. Insya Allah. Nggak ada takutnya. Setan juga takut sama dia, Ustaz. Nah, itu dia sebuah kalimat yang harus kita kuatkan. Setan aja takut sama dia. Ada lagi yang lain mungkin Pak Erik. Pak Erik kumaha? Iya, Tat. Masih? Masih. Ya. Apa? What do you know about Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an? Apa ya? Anasak. Nah, Tar dulu. Oh, banyak. Ini Umar nih. Hanya mau Umar aja Nanti- tuh. Nah, Saya ngerti dah gitu. closingnya ntar kasih Umar closingnya. Hanya Pak Umar. Gimana, Pak Erik? 1, 2, 3, masing-masing satu masih banyak. Saya nomor 5. berani, Tat. Udah. Udah berani. Udah. Masih berani. Berani. Apa ya? Aduh. Itu baca aja itu. Iya. Aduh. Gimana Ustadz Umar? Silakan Ustadz Umar. Kemarin. Satu kalimat. Gas. Tegas. Sahabat didoakan Rasul. Masya Allah. Itu enggak di situ. Tegas bukan ngegas ya. Bukan. Iya, kerjanya ngegas mulu deh, beda. Kang ojek tuh. Gojek. Kucing. Setegas-tegasnya beliau, setan pun kalau bertemu dengan Umar itu akan menghindar. Sampai ketika beliau hijrah itu, sampai dia berdiri di hadapan kaum Quraisy dan mengatakan siapa yang istrinya ingin menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silakan halangi Umar untuk berhijrah. Tapi beliau termasuk orang yang sangat lembut terhadap istrinya. Di balik ketegasan, tapi beliau adalah punya hati yang sangat lembut, apalagi terhadap istrinya. Makanya ketika beliau menjadi seorang khalifah, kemudian ada seorang yang ingin mengadukan perangai istrinya kepada Umar. Karena istrinya suka marah-marah gitu kan. Ya segala macam lah. Itu belum sampai ketemu Umar, kemudian beliau mendengarkan bagaimana Umar sedang mendengarkan ya kata-kata cinta dari istrinya. Dan Umar tidak membantah, Umar terdiam. Ya, sampai sang orang yang tadi itu kaget kan. Ih, di luar singa, gitu kan. Di dalam kayak kucing Anggora, ya kan. Dari luar kayak Rainbow, ya hatinya Hello Kitty katanya. Kemudian ditanya kan, kok bisa begitu ya? Kata Umar, apakah aku harus bisa marah terhadap wanita yang sudah menjaga harta, mendidik anak, memberikan banyak hal. Masya Allah. Ini adalah sebuah perjuangan. Karena semakin banyak kita memahami peran orang lain, maka kita akan tidak mudah untuk memberikan penilaian, apalagi penilaian negatif. Ini penting memang, ya, termasuk dengan peran seorang istri di dalam rumah, walaupun kegiatannya cuma gitu-gitu aja gitu ya. Kalau Ramadan tuh sangat terasa. Yang bangun pertama biasanya seorang istri, biasanya. Yang tidur terakhir itu adalah istri. Bangun pertama ngurusin masakan, tidur terakhir ngurusin cucian biasanya. Piring, ya kan? Nah, di work from home nih, Ana sangat terasa memang peran-peran seperti ini. Ya. Pengen gantiin masak aja itu terasa banget tuh, sehari 3 kali kan masak. Pagi-pagi nyiapin. Itu baru masak doang tuh 3 termin. Belum yang cemilan-cemilan. Sekarang belanja di luar gitu, bikin juga Masya Allah.
terasa ya. Ini satu sisi kelebihan dari Umar bin Khattab. Sisi yang lain, beliau adalah inisiator dibukukannya Al-Quran. Beliau itu sering mendahului wahyu. Wahyunya belum turun, tapi dia sudah punya pendapat. Termasuk ketika beliau mengusulkan pengumpulan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Sampai ditentang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuma Umar punya pendapat lain karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur, yang wafat. Karena mengandalkan hafalan Al-Quran. Ini kalau mereka pada lenyap, hilang, ya artinya secara evolusi juga ya, mereka udah pada tua, pada meninggal, bisa lenyap nih Al-Quran. Akhirnya beliau mengusulkan, sampai akhirnya merayu-rayu tuh Abu Bakar, akhirnya sampailah di zaman Umar itu mulai dikumpulkan para penghafal Al-Quran. Pak di mushaf, di suhuf, di lembar-lembar kertas. Ini dikumpulin semuanya, walaupun tidak selesai di zaman beliau, baru selesai di zaman khalifah berikutnya. Ini tegas, tapi tetap punya kelembutan. Makanya dia punya rujulah, punya kesatriaan, tapi pada sisi yang lain, dia punya hati yang sangat lembut. Nah, hati yang lembut itu diantaranya karena sering berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya salah satu kisah bagaimana masuk Islamnya Umar bin Khattab adalah ketika beliau mendengar Al-Quran surat Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran menjadi kesusahan bagi engkau. Illa tadhkiratal liman yakhsha. Menjadi pelajaran bagi siapa yang takut terhadap Allah, terhadap azab, terhadap akhirat. Makanya interaksi Quran kita kalau bisa seperti Umar, Masya Allah itu dahsyat. Umar tuh sampai pernah 1 bulan itu sakit. Pasca dia mendengar ayat Quran surat At-Tur yang berbunyi, Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azabmu, ya Rob, lawaqi', benar-benar real, pasti terjadi. Ma lahu min dafi', tidak ada orang yang bisa menahannya, menolaknya. Umar mendengar ayat ini langsung seperti orang sakit. 1 bulan dia tuh, kalau bahasa kita tuh meriang, pusing tapi nggak ketahuan penyakitnya, gitu kan. Masya Allah. Ternyata sebabnya itu interaksi dengan Al-Quran. Jadi sisi lain dia adalah orang yang tegas, kesatria, tapi di sisi lain juga dia punya kelembutan hati karena interaksi dengan Qur'annya yang begitu kuat. Itu. Untuk 8 berikutnya, insya Allah pekan depan masing-masing nanti presentasi. Ya kan? Ini kita overview di awal aja 2 orang. Pekan depan ada Utsman bin Affan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ya, dan seterusnya. Ini materinya udah dibagi di grup. Jadi, kita ingin mengejar kriteria dalam surat At-Taubah itu, walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Dengan ihsan itu semangat itu karena Allah Subhanahu wa taala secara kualitas dengan lebih baik. Nah, semangatnya itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan mereka itu jadi teladan kita secara pribadi, sebagai orang tua, sebagai suami dari seorang istri, sebagai anak dari orang tua kita, sebagai tetangga dari masyarakat kita, sebagai saudara dari kita punya saudara kandung. Nah, menjelang Ramadan ini penting bagi kita tuh membaca kisah-kisah seperti ini. Ya, agar apa? Agar semangat kita itu senantiasa menguatkan dengan berqudwah kepada orang-orang yang soleh. Apalagi berqudwah meneladani al-mubasysyiruna bil jannah, mereka yang sudah diberikan kabar gembira tentang surga.
Mudah-mudahan Allah himpun kita bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita berikutnya mutabaah ibadah. Kalau kemarin pekan lalu kita mutabaah keluarga, ya bisnis. Sekarang kita mutabaah ibadah. Dari yang tampil di atas nih, pertama adalah Pak Agus. Pak Agus, gimana mutabaah ibadahnya? Baca Quran gimana Pak Agus? Karena Rutin ya? rutin. Jadi anak-anak kan di pesantren ditarget 10 juz setiap hari. Oh gitu ya? Jadi yang hafal 26 juz, 10 juz sehari. Bacanya? Yang 10, 5 gitu. Iya. Jadi aneh Berarti antum 10 atau 5? Ngimbangin 5 aja, ngimbangin. Oh, 5 juz sehari ya? Ya Allah, 5 juz sehari. Barakallah, alhamdulillah. Belum Ramadan ya, Ramadan lebih dahsyat lagi. Kan kemarin kan latihan, stretching latihan. Oh gitu ya. Ini kirim orang latih stretching ya. Stressing. Stretching ya. Stres mulu dong berarti. Enggak ya, jangan. Ya. Baik, jazakallah. Ya, berarti Qiyamul Lail lanjut ya. Oh, tiap hari saat kalau. Tiap hari atau tiap malam? Tiap malam. Oh, tiap malam. Kalau tiap hari salat duha kan sehari. Alhamdulillah barakallah, semoga berkah. Ya kan? Jangan lupa doain kita-kita nih. Ya. Yang lemah ini. Ya. Baik ya, jazakallah khairan. Hafalannya nambah berarti ya? Hafalan kurang 1 lembar setengah. Kok bisa berkurang? Bisa. Orang nanya nambah nih kurang. Di 1 kurang 1 juz setengah. Oh gitu. Kurang 2 lembar Sekarang setengah. dari juz berapa? Juz 1? 1. Oh, 1 lembar setengah berarti awalnya apa? 1 lembar setengah. Wow ya. Iya. Jadi Oke, mudah-mudahan. Targetnya berapa? kita Sampai Ramadan. atau 1 juz nih. 1 juz ya. Iya. Alhamdulillah barakallah. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat nih buat kita semua nih. Belajar dari Pak Agus. Alhamdulillah. Yang kedua, Habibuna. Habib. Kaifal hal Habib? Mana orangnya? Hilang Udah kayaknya. keluar ya? Hilang. Wah, datang tadi ulang tadi antar nih. Mana nih? Enggak ada. Oke. Aroy, foto Aroy. Gimana Bang Roy? Pak, aktivitas ibadahnya tilawah. Tilawah gimana tilawah? Lanjut ya, lancar ya. Lancar, One day one juice tetap masih. tetap jalan terus. Alhamdulillah. Terus tahajudnya masih ada yang bolong nih, Sat. Memang karena apa namanya, mungkin pengaruh di rumah terus nih kalau kebanyakan tidur juga nih. Akhirnya ketiduran. Oh gitu. Bangun jam 3:30, jam 3. Oh ya, alhamdulillah barakallah. Dan Tadi kemudian- terlambat, kenapa terlambat? Kenapa, Sat? Tadi terlambat kenapa? Biasa, Sat. Seremonial anak-anak tidurin dulu. Oh gitu ya. Kalau bagi tugas sama istri, kalau yang laki-lakinya aneh tidurin, ya kan? Oh gitu. Ceweknya sama ibunya. Oh gitu, alhamdulillah. Barakallah. Berarti istri antum sama mertua antum dong tidurnya? Enggak. Perempuan sama ibunya. Kan anak berdua tuh, ya kan? Perempuan. Oh gitu, iya. Lagi dah. Alhamdulillah. Hati-hati, jangan salah. Iya. Jadi jangan langsung ambil ini pendapat, harus dicerna Oh dulu. gitu, Ngomong. iya. Insyaallah. Kita hafalan di akhir ya sebelum bubar ya. Oh, ada hafalan nih? Kira udah selesai. Untung ada tamu Prias ya. Oh gitu. Oke, jazakallah khairan. Aboy, foto. Ini rambut udah gondrong nih. Iya, Ustaz. Gak boleh nyukur sama istri. Oh gitu. Iya.
Gimana? Tilawah lancar. Alhamdulillah masih Ustaz. Alhamdulillah. Kok juga jadi rajin sekarang. Sering-sering aja ya lockdown ya. Cuma tahajudnya Ustaz masih apa ya? Berat banget ya. Sepekan sekali nggak dapat apa? Ya kalau istri bangunin, ini bangun Ustaz. Oh gitu. Bangunin apa maksudnya? Cuma lain. Tahajud. Oh, Sama. kirain bangunin subuh. Tapi kadang masih suka gitu dah. Iya. Jangan suka itu masalahnya. Karena masih suka itu masalahnya. Itu makanya. Kalau udah suka udah susah. Harusnya benci. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ya kalau ada istri di samping ya ingetin aja ntar bangunin ya qiyamul lail walaupun cuma 2 rakaat nggak ada masalah. Ya kan awal. Apalagi targhib dan tarhib Ramadan harus menguatkan. Pak Erik, kumaha Pak Erik? Tilawah gimana Pak Erik? Alhamdulillah, Tat. Apa ini alhamdulillah? Aduh, bareng anak aja, Tat, di ini. Diapain tuh? Dia sama anak dibimbing, Tat. Oh itu alhamdulillah barakallah. Anak lebih Lebih akurat lagi bacanya Pak Erik ya. iya, Yang Tat. penting tiap hari dulu aja baca. Ya. Jadi punya target misalnya 15 menit atau setengah jam, 15 menit lah untuk awal biar bisa lancar pagi sore. 2 kali sehari sesudah makan, sudah makan, sudah sholat gitu kan. Lumayan tuh 15 menit, 10 menit gitu. Iya. Ya, qiyamul lail gimana Pak Erik? Alhamdulillah, Tat. Bareng sama anak. Oh gitu. Dari tadi bareng anak ada istri, maksudnya gimana nih? Istri nggak ada. Lagi perboden. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, Iya, Tat. sudah fokus ibadah gitu ya. Iya, dia dapat tugas dari sekolah, jadi alhamdulillah jadi saya nemenin gitu. Barakallah. Enak. Bisa bareng-bareng sama anak. Pak Iwan. Where are you, Pak Iwan? Hadir, Tat. Oh, hadir. Kelihatan ininya doang nih. Bulan. Telan bulan nih. Gimana Pak Iwan ibadahnya? Tilawah mana tilawah? Tilawah lagi nggak lancar, Tat. Oh, kenapa tuh nggak lancar? Macet. Bukannya sekarang lockdown pada nggak ini lancar-lancar aja biasanya? Biasanya saya nemenin anak-anak tilawah, Tat, habis maghrib sampai dia Sambil tilawah juga kan? sambil tilawah. Tapi Alhamdulillah. 2 hari ini nggak lagi pre, Tat. Oh gitu. Perboden. Gimana, Tat? Nah, ini nih kalimat-kalimatnya nih. Ya, kalimat males tuh kalau dalam bahasa surat dalam Al-Ma'surat tuh Allahumma inni a'udzubika min apa? Minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nah, kasal tuh bahasa Arabnya artinya malas. Ini a'udzubika, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Ya. Berarti kalau a'udzubika itu godaan setannya memang besar biasanya. Sehingga keluar kalimat malas biasanya. Ya, sering-sering bertawuz memang ya, menguatkan diri. Ya. Kalau malas karena istri, pandang wajah istri, katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Ya. Paling digaplok. Just kidding, ya kan nggak sampai gitu banget ya. Mohon doanya. Ya, setiap hari lah, walaupun cuma 1 juz nggak ada masalah Pak Iwan. 1 juz. Kalau walau kan enak banyak ya. Istri saya 1. Iya. Oh gitu Mas. Iya. Jadi kemarin ketika kita ada kajian dengan Ustadz Abdul Aziz tuh, cuman bukan yang JSIT, acara yang lain lagi. Ya, beliau juga mengingatkan. Jadi kondisi paling lemahnya seorang mukmin tuh harusnya bisa konsisten 1 juz 1 hari baca Quran. Sampai kayak gitu bilang, Masya Allah.
Karena beberapa sahabat itu begitu menguatkan diri untuk lebih dan lebih seperti itu. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Dan tidak mungkin 1 juz kalau kita tidak punya semangat setiap hari baca Quran. Baik, terakhir dari Pak Ustadz Umar. Foto Ustadz Umar. Nih Habib kemana nih? Oh ada lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Mawjud. Min aina kunta? Sinyalnya kurang mantap. Oh, Jangan sama. mulai pada tuh. Angin. Baik, Ustadz Umar dulu silakan Ustadz Umar. Murojaah berapa banyak biasanya Pak Ustadz Umar? Hampir sama dengan tilawahnya. Oh gitu. Insya Allah. Pertanyaannya berapa tilawah, berapa murojaah? Berapa juz? Kadang-kadang kalah. Banyakan tilawahnya kadang-kadang. Iya. Tergantung mood Ustaz. Kalau lagi moodnya bagus, banyak murojaahnya. Kalau lagi moodnya ditilawah ya tilawahnya. Masya Allah. Antara mood dengan nggak mood tuh dahsyat. Ya. Ya. Kalau masih ngodotnya berjalan Ustaz. Enggak kurang dari 1. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, Qiyamul gimana Ustaz? Qiyamul oke. Walaupun 2 rakaat. Masih kadang-kadang malam tengah 5 ya. Tadi pagi itu tengah 5 Ustaz. Oh gitu ya. Kenapa kelelahan? Masih dapat. Tengah 5 lebih sholat. Oh iya, masih dapat kan kurang 20 ya. Iya, ala kulli hal menjelang Ramadan mudah-mudahan bisa saling menguatkan ya kita. Terakhir Ustaz Habibuna Al-Karim. Nah, Ustaz. Gimana tilawahnya, tilawah harian? Alhamdulillah Ustaz, untuk tilawah rata-rata sih sampai di 1 juz. Cuman ada beberapa hari nggak sampai, cuman diganti besoknya. Oh gitu, utang ya? Iya Ustaz. Iya. Tapi besoknya jangan ngutang lagi. Nggak selesai-selesai. Qiyamul gimana Qiyamul? Alhamdulillah Qiyamul juga lancar sama seperti Ustaz Umar, walaupun dapat 3 gitu ya. Semangatnya ada ya tiap hari ya. Ya. Waduh, sinyalnya ngapa itu? Masih ngomong. Waslet. Sinyal ente itu. Nggak jelas. Itu bisa tuh. Oke. Bip, kuotanya tambahin, Bip. Kuotanya. Baik, Ustaz Habib ya, jazakallah khairan. Ya, informasinya. Ya, Ana juga kurang jelas, cuman kita harus apresiasi dia udah ngomong. Aduh. Iya emang harus gitu ya. Oh iya. Padahal ini ngomong apa? Untung nggak diaminin ya. Bandwidth is low. Sama tulisan bandwidth is low. Baik ya, ikhwatifillah. Kenapa sih masalah ibadah ini harus menjadi bahan perhatian kita? Ya, kok kayak anak SD aja diinget-ingetin gitu kan. Itulah kalimat dari tanas wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, saling memberikan wasiat. Wasiat bukan berarti kita dengan kalimat-kalimat perintah, tapi bisa dengan memberikan kabar-kabar kebaikan. Maka kita bisa mengambil pelajaran. Kalau dalam bentuk halakoh ini jangan merasa sombong, Bapak, seakan-akan ada kesombongan ketika menceritakan ibadah, bukan. Atau merasa minder ketika kita memberikan kejujuran tentang kondisi kita, tidak. Tapi semangatnya itu adalah agar kita bisa saling care. Ya, kalau tampilan luar bisa kita lihat ya. Misalnya berkaitan dengan performance kita, senyum, alhamdulillah nih hidupnya bahagia gitu.
Tapi masalah ibadah kita kan antara kita dengan Allah. Tapi dalam halaqah ini harus menjadi sesuatu yang harus nilai besar yang sama-sama kita perhatikan. Jangan sampai kita berinteraksi dengan orang-orang baik, tapi kita tidak bisa mengambil kebaikan sebanyak-banyaknya dari mereka. Ataupun kebalikannya, kita berinteraksi dengan orang-orang yang jauh di bawah kita, tapi yang adalah kesombongan dalam diri kita. Jadi kalau kita udah bagus, maka pertahankan, dan mudah-mudahan ini tahadus bi ni'mah, artinya bisa diambil pelajarannya dari teman-teman yang lain. Oh ternyata satu sisi dia punya kekurangan A, tapi sisi lain punya kelebihan B. Gitu. Nah, kalau kita tidak bisa ya melampaui saudara-saudara kita dalam kekuatan ibadahnya, maka kita bisa melampaui mereka dalam apa? Semakin khusyuknya kita banyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Jadi artinya kita nggak bisa nambah pahala, tapi kita tidak bertambah dosa. Ini dahsyat. Apalagi sampai dihapuskannya dosa, kan alhamdulillah. Ya, bukan berarti kita juga berpikir nggak apa, dia juga pasti dosanya banyak. Enggak. Itu kok kayaknya berpikirnya selalu negative thinking, enggak ya. Sama ikhwah, sama teman, sama sahabat, maka kita saling mendukung. Ya, barakallah pada antum semua yang pasti kita semua punya gacor lemah ya. Kita tidak tampak dalam pintu qiyamul lail, bisa jadi kita sangat leading di pintu sholat duhanya. Di qiyamul nggak lain nggak kelihatan, di sholat duha nggak kelihatan, bisa jadi kita dengan infak dan sodakoh. Infak sodakohnya bisa jadi nggak kelihatan, ibadah biasa-biasa saja, bisa jadi dalam birrul walidainin kita berbuat baik pada orang yang sangat menonjol sahabat kita. Ya, jadilah kita mengambil kebaikan dari orang lain dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran buat kita. Kayak aneh tuh kalau misalnya di kok kayak gini nih, bukan berarti menjadi orang yang paling baik, ya enggak lah. Makanya ngelihat nih kelebihan masing-masing, ulang Masya Allah. Ada di antara antum tuh yang masalah sosialnya itu jangan pernah ditanya, selalu terdepan ada. Ada yang masalah ibadahnya, Anda tahu. Ada yang masalah Qur'annya, kita paham. Ada yang masalah bagaimana dia kekuatan interaksi dengan keluarganya, itu juga kelihatan. Makanya pentingnya silaturahim, cuma sekedar datang atau sekedar ngeliat atau apa, itu bisa kebayang tuh kelihatan. Ya. Mohon maaf kalau misalnya belum sempat datang teman-teman yang lain, tapi ada beberapa teman yang ini suka datang aja gitu kan, ngobrol sebentar gitu kan, lihat atau say hello. Jadi kalau pas di Japri itu kadang-kadang bukan ada kepentingan mendesak sebenarnya, cuma kangen aja, pengen tahu kabarnya kayak gitu. Ya. Jadi jangan merasa misalnya Roy, tahu-tahu nih, Roy bisa ketemu ke rumah nggak ngobrol? Wah ada apa ya? Aneh salah HP ya? Ampun Ustaz. Jangan. Ya silaturahmi datang ngobrol gitu kan. Baik ya, mudah-mudahan ini menguatkan di antara kita, saling berbagi. Ya, yang kita masih lemah, kita berdoa semoga Allah ampuni setiap kelemahan kita dan Allah berikan penguat setiap kelebihan kita. Kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan terhindar dari kesombongan. Sekali lagi menjelang Ramadan, mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita untuk senantiasa menguatkan, meningkatkan kualitas diri kita. Tentu saja kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang akan berimbas di hadapan orang-orang yang ada di sekeliling kita insyaallah. Ini mungkin